Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Dendam Tumbal Pemuja Iblis. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman. Kali ini memasuki part yang ketiga yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sesamanya di rumah, Alia yang lelah dengan keadaan ia kemudian mencoba untuk tidur beberapa menit saja karena kepalanya masih terasa pusing. Baru saja ia ingin menutup matanya, tiba-tiba ia mendengar pecahan piring dari arah dapur. Alia bergegas lari ke arah dapur. Ia mendapati Nadine yang tengah terluka parah. Darah yang menggelinang mengotori lantai dapur. "Nadine!" teriak Alia histeris. Tanpa pikir panjang, Alia menggendong tubuh mungil adiknya itu. Segera ia menelepon taksi dan mengantar adiknya itu ke rumah sakit terdekat. Lama Alia menunggu hasil pemeriksaan dokter. Alia yang mondar-mandir dengan ujung ibu jari yang digigit merasa sangat khawatir. Kemudian HP Alia berbunyi. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Kan sudah kuperingatkan, berhenti untuk mencari tahu. Inilah yang akan terjadi jika kamu terus membangkang." "Hah? Dia pikir aku takut," ujar Alia dan seringnya Alia menggenggam HP-nya kuat-kuat menahan seluruh amarah yang ada. "Dasar pengecut. Kalau punya urusan sama aku, jangan lampiaskan ke keluargaku." "Ah, bajingan," ujar Alia frustasi. "Alia?" ujar seseorang memanggil namanya. Alia menoleh ke sumber suara. "Kamu? Kenapa ada di sini?" ujar Alia berusaha menyembunyikan kemarahannya. "Adik aku sakit. Kamu? Kenapa di sini?" "Adik aku juga sakit." "Sakit karena apa?" "Jer, bisa gak sih? Jangan lontarkan pertanyaan pusing, tahu nggak?" ujar Alia kesal, kemudian pergi. Jerry kemudian hanya menatap bingung pada Alia yang terlihat marah padanya. Alia tidak peduli pada pertanyaan yang Jerry lontarkan kepadanya. Alia pergi menuju toilet. Ia membasuh wajahnya, ia sudah benar-benar sangat marah. "Awas saja kalau si pemburu ketangkap. Gak bakalan aku biarin dia ngelihat isi dunia ini lagi. Beraninya dia melukai Nadine," gumam Alia kesal dengan mengepalkan kedua tangannya. Alia kembali menuju ruang tamu. Sudah setengah jam ia menunggu dokter memberi kabar. Akhirnya dokter keluar dari ruangan. "Gimana dok, keadaan adik saya?" ujar Alia berparas serius. "Adik kamu kekurangan banyak darah, tapi alhamdulillah sudah kami atasi dengan baik. Sekarang kondisinya masih lemah," ujar dokter itu panjang lebar. "Boleh saya masuk?" "Tentu boleh, silakan." Alia terburu-buru mendekati adiknya. Dilihatnya adiknya yang tengah berbaring dengan selang darah di lengan tangannya, oksigen yang menutupi hidung dan mulutnya. Alia mengelus puncak kepala adiknya. Alia masih berkelana di lamunannya. Banyak hal yang ia pikirkan. "Pokoknya kasus ini harus tuntas hari ini juga," tegas Alia dalam hati. Pelajaran pertama biologi. Alia sangat memperhatikan guru yang menjelaskan di depan. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Namun perhatian Alia teralihkan oleh makhluk tidak kasat mata yang pernah menghasut almarhum Dani untuk bunuh diri dulu yang berhasil rencananya Alia gagalkan.
Ia tersenyum, menyeringai kepada Alea, menampakkan gigi-giginya yang tajam, lendir yang menyapu lantai, serta daging-daging yang telah membusuk. Alea merasa jijik dan juga mual melihat semua itu. Makhluk itu menatap tajam ke arah Alea. Alea berusaha fokus kepada guru dan mengabaikan makhluk itu. Makhluk itu tampak marah telah diabaikan oleh Alea, kemudian pergi menghilang. Syukurlah udah pergi, gumam Alea lega. Istirahat pertama, Alea mencari Azhar dan Jerry. Bagaimanapun juga kasus ini harus diselesaikan hari ini juga. Setelah menemukan mereka berdua, Alea mengajak mereka di taman belakang sekolah. Udah, stop permainannya. Aku mau menyelesaikan kasus ini hari ini juga, ujar Alea dengan nada sedikit tinggi. Apa kamu serius? Ujar Jerry gugup. Iya Lea, apa enggak keburu? Sangga Azhar kali itu. Enggak, keputusan aku udah bulat. Kamu Zar, nanti pergi ke rumah Fadil. Pasti Fadil udah pulang. Dan aku sama Jerry bakal pergi ke rumah almarhumah Dini. Ya, kok kamu malah milih sama Jerry? Kamu sama aku aja Lea. Zar, kalau aku sama kamu, terus Jerry sendirian, bakal belak-belakan buat mencahin ini kasus. Lagian, aku yakin kamu bisa kan Zar? Ya, bisa-bisa aja sih. Oke deh. Azhar mengangguk mengerti. Jam pelajaran ke-8 ini jam terakhir Alea belajar. Pikiran Alea hanya tertuju pada kasus kematian Rohdini. Alea sudah menyusun rencana bersama dua sahabatnya itu. Alea juga bingung. Beberapa hari Rohdini tidak menampakkan diri kepadanya. Sempat waktu itu ia menampakkan dirinya pada Alea, namun anehnya Alea tidak dapat melihatnya. Alea merasa ngantuk di kelasnya. Ia izin pada guru untuk mencuci muka. Alea melangkahkan kakinya menuju keran air yang ada di penghujung kelasnya. Ia membasuh wajahnya hingga rasa kantuk itu hilang. Saat Alea berbalik badan, sekilas Alea melihat sosok pria yang mencekiknya kemarin. Alea geram akan ulahnya pada Nadine. Alea berteriak ke arahnya, kemudian mengejarnya. Pria itu berlari dan tiba-tiba menghilang. Selembar kertas yang sudah diremuk menarik perhatian Alea. Alea mengambil kertas itu dan membukanya. Ah, pengecut, berani main belakang, ujar Alea geram dan kemudian meremukkan kertas itu. Alea tengah bersiap-siap untuk memecahkan kasus malam nanti. Alea sudah tidak bisa menahan amarahnya yang telah bergejolak. Ia menyiapkan sebuah hoodie hitam dengan celana levis dongker yang tidak terlalu ketat, sepatu Vans berukuran pas-pasan pada kakinya. Sekarang masih pukul 16:55. Alea tidak sabar menunggu malam. Ia membuka kembali kertas yang telah ia remuk tadi. Hahaha, kamu berani membangkang. Cepatlah temui saya jika kamu berhasil menemukan saya. Ups, manusia bodoh seperti kamu tidak akan pernah kembali dengan selamat. Selamat bermain. Setiap kali Alea membaca isi surat itu, ingin rasanya Alea mencabik-cabik tubuh pria itu. Dasar pengecut. Sebelum berurusan sama manusia gak berotak, mending aku selidikin kasus kematian Rohdini dulu. Ini pasti kaitannya sama kematian Dini, gumam Alea. Kemudian satu pesan masuk di HP Alea. Alea, sekarang aku berangkat ke rumah Fadil. Habis maghrib baru aku ke kantor polisi lagi. Kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Pesan itu dari Azhar. Alea hanya membaca pesan singkat dari Azhar usai sholat maghrib di masjid. Udah pukul 18.45. Azhar melajukan mobilnya menuju rumah Fadil. Tidak butuh waktu yang lama. Akhirnya Azhar sampai ke kediaman Fadil. Azhar kemudian mengetuk pintu rumahnya. Beberapa saat kemudian, wanita parubaya yang tidak lain adalah pembantu di rumah ini membukakan pintu. Maaf, cari siapa Den? Ujar wanita itu. Fadilnya ada mbok. Dan Fadil lagi keluar beli makan. Bentar lagi dia pulang kok Den. Bentar lagi ya mbok, boleh saya nunggu?
Den siapanya Den Fadil ya? Temennya Mbok? Ya sudah, nunggunya di dalam aja ya. Kurang lebih sudah setengah jam Azhar menunggu kedatangan Fadil. Namun Fadil tidak kunjung tiba. Azhar kemudian menghabiskan secangkir teh yang telah disuguhkan untuknya. Ia melihat sekeliling rumah Fadil, terutama bagian ruang tamunya. Azhar menatap pas foto berisikan Fadil dan keluarganya. Mata Azhar terbelalak saat menemukan foto Jerry dan Dani yang ada di foto keluarganya. Kenapa ada si cupu di foto ini? Apa ada kaitannya sama si Fadil? Saat Azhar memandang foto keluarga itu, tiba-tiba suara pintu terbuka dari arah depan, menyembulkan kepala seseorang. "Maaf, Anda siapa?" tegur pria itu pada Azhar yang sedang beradu iris dengan pria itu. "Saya, kenalin, saya Azhar," ujar Azhar dengan senyuman yang merekah. "Cari siapa?" tanya pria itu. "Fadil." "Oh, ada urusan apa sama saya?" ujar Fadil sembari melepaskan jaket hitam yang ia kenakan, kemudian mengajak Azhar duduk di hadapannya. "Apa benar kamu mantan kekasih Dini?" tanya Azhar dengan tergesa-gesa. "Iya." Raut wajah pria itu berubah menjadi lesu. "Apa kamu ada di kejadian waktu Dini meninggal?" "Apa kamu polisi?" ujar Fadil balik bertanya. "Enggak, bukan, saya bukan polisi. Ada hal yang ingin saya tanyakan." "Hal apa?" "Ya udah, tolong jawab pertanyaan yang saya kasih tadi." "Maaf, waktu itu saya nggak ada di kejadian itu. Lagian sebelum dia meninggal, saya sudah tidak lagi bersama dia kok." "Kalau boleh tahu, jadi siapanya kamu?" "Adik saya." "Oh, jadi begitu. Terakhir kali kamu berbincang dengan Dini kapan?" "Saya lupa." "Oh iya, sebentar saya mau ke dapur dulu ya." Fadil beranjak dari tempat duduknya. Azhar menatap dengan intens gerak-gerik dari Fadil. Menurut Azhar, tidak ada yang perlu dicurigai dengan Fadil. Lama Azhar menunggu Fadil balik namun tidak kunjung datang. Azhar merasa ada hal yang janggal. Semua ruangan itu sunyi, tidak ada suara sedikit pun. Bahkan detik jam yang tadi terdengar sekarang ini benar-benar redam, tidak terdengar sama sekali. Perlahan Azhar melangkahkan kakinya menyusul Fadil yang mengaku hendak ke dapur. Azhar tidak melihat satu orang pun di dapur. Azhar mulai was-was akan keadaan. Azhar berbalik badan hendak keluar dari dapur, namun tidak jauh dari hadapannya berdirilah sosok pria mengenakan jaket hitam yang menutupi seluruh kepalanya dengan sebuah pisau yang ada di genggaman tangannya. Pria itu mendekat ke arah Azhar. Spontan saja Azhar menjauh dari pria itu. Azhar berlari ke arah pintu luar. Namun setibanya di sana, pintu itu mendadak terkunci. Azhar berbalik badan, pria itu sudah tidak ada lagi di posisinya tadi. Azhar berusaha mencari kunci pintu, namun hasilnya nihil. Dalam benak Azhar sekarang hanya ada satu harapannya untuk keluar, yaitu jendela. Azhar kemudian menyingkap kain hordeng. Didapatnya sosok pria tadi sedang menunggunya di luar jendela. Keringat bercucuran di pelipis Azhar. "Tenang Zar, tenang," batin Azhar menenangkan dirinya. Dikurungnya niat untuk keluar dari jendela. Ia menunggu sampai sosok itu tidak ada. Ia mengintip lagi ke arah jendela. Azhar menghela nafas saat ia tidak menemukan sosok pria tadi. "Azhar." Seseorang memegang pundak Azhar. Azhar terkejut. Dengan sigap Azhar meraih tangan yang ada di pundaknya. "Au, sakit." Azhar menoleh ke sumber suara. "Fadil," ujar Azhar melotot. "Kenapa?" tanyanya bingung. "Nggak kenapa-napa. Saya pamit pulang dulu. Maaf telah mengganggu waktumu ya." "Oh iya ya, silakan." Fadil mengantarkan Azhar hingga ke depan gerbang dan menunggunya sampai mobilnya melaju. Di tengah perjalanan, Azhar ini merasa janggal dengan Fadil beserta Jerry. "Alea," gumam Azhar saat teringat pada Alea yang tengah bersama Jerry. "Iya, Alea dari tadi belum ngasih kabar."
Azhar meraih handphonenya, mencari kontak Alia dan meneleponnya. Di tempat lain. Nah, di sini Jer, ujar Alia menunjuk arah rumah Dini. Oh ya, udah langsung aja nepi aja deh, ujar Jerry menampilkan mobilnya. Ya udah, ayo masuk, ujar Alia sembari turun dari mobil. Alia dan Jerry melangkahkan kakinya menuju rumah kediaman almarhumah Dini. Hawa dingin menyelimuti malam. Bukan, ini bukan dingin malam. Dingin, seperti hawa kematian. Ya, Alia pernah merasakan hawa ini. Saat masuk ke area rumah ini, Alia seperti masuk ke ruang 3 dimensi. Mungkin untuk manusia biasa tidak akan bisa melihat semua ini. Alia merasa ada hal yang tidak nyata di sini. Alia melihat ke sekelilingnya dan enggak, ini nyata kok, batin Alia. Alia, aku kebelet. Kamu tunggu di sini bentar ya, nggak apa-apa kan? Iya, jangan lama-lama tapi. HP Alia kemudian bergetar, diraihnya HP-nya yang ada di sakunya. Halo, Lea, kamu lagi di mana? Ya, di rumahnya Dini lah. Apa Jerry ada di dekat kamu? Untuk sekarang sih enggak. Tadi dia kebelet. Kenapa Zer? Menjauh Lea, menjauh dari Jerry. Pergi dari sana sekarang. Aku akan ke sana. Apa-apaan sih Zer? Kok kamu mendadak aneh gitu? Tolong Lea, pergi dari sana. Kali ini nada Azhar sedikit membentak dan berharap Alia pergi. Memangnya ada apa sih Zer? Alia mendadak bingung dengan sifat Azhar yang mendadak berubah. Alia mengawasi sekitarnya. Ia tidak mendapatkan sosok Jerry. Alia melotot saat ia melihat sebuah bayangan hitam yang berdiri berjarak 20 meter dari posisinya berdiri sekarang. Zar, tolong aku, ucap Alia pelan. Halo, halo, Lea, jawab aku, halo. Kemudian sambungan telepon terputus. Alia yang tengah berdiri berhadapan dengan sosok itu. Sosok itu semakin mendekat ke arahnya. Kaki Alia bergetar. Ingin rasanya ia lari, namun berat sekali kakinya untuk melangkah pergi. Zar, tolong aku Zar, ujar Alia lirih, dan brak. Sebuah benda tumpul mendarat di kepala Alia hingga Alia jatuh tersungkur tidak sadarkan diri. Alia sudah hampir sampai di lokasi. Namun saat ia belok kanan di perempatan, sekelebat bayangan melintas di depan mobilnya yang membuat konsentrasi Azhar menjadi teralih. Azhar kemudian membanting setirnya hingga menabrak tiang listrik yang ada di dekat perempatan. Mobil bagian depan hancur remuk. Untungnya Azhar tidak terluka parah, hanya saja Azhar sedikit pusing. Azhar kemudian merehatkan tubuhnya sejenak sampai pusingnya sedikit berkurang. Alia kemudian mengedipkan matanya beberapa kali. Cahaya yang berada tepat di atas kepalanya membuat mata Alia harus menyipit. Alia tengah duduk di kursi dengan tubuh yang dililit dengan tali. Ini sama seperti di dalam mimpinya, hanya saja ia di dalam mimpinya tidak diikat seperti ini. Alia memandang sekitarnya. Mata Alia tertuju di bagian pojok ruangan. Sebuah bayangan putih sayup-sayup yang berhasil Alia tangkap dengan kedua bola matanya. Dini? Alia terbata sambil mengedipkan matanya berkali-kali. Ia melihat sosok itu tengah berada di dalam jeratan. Alia kenal betul dengan sosok yang ada di belakang Dini. Memeluk erat Dini sehingga Dini tidak bisa bergerak sama sekali. Iya, itu adalah makhluk tidak kasat mata yang membenci Alia. Dia yang menghasut Dani waktu itu. Alia yang menggagalkan rencananya dan menyelamatkan Dini. Oleh sebab itu makhluk itu sangat membenci Alia karena Alia ikut campur urusannya. Lea, maafkan aku, ujar Rodini dengan isakan tangis yang pilu. Wahahaha. Kemudian sebuah suara menggema di dalam ruangan yang Alia tempati. Alia memberontak melepaskan diri dari ikatan. Alia ingat suara itu, suara yang persis dengan yang ada di dalam mimpinya. Ayo manusia bodoh, berontak sekuat tenaga. Manusia bodoh, batin Alia. Kamu siapa ha? Alia membentak.
kurangi bacot, manusia memang bodoh. Dan ia menunjuk Rodini. Udah jadi setan juga masih bodoh, ujarnya meremehkan. Manusia berwujud iblis, tunjukkan wujud lo yang udah kayak lontong basi. Alia masih berusaha melepaskan ikatan yang ada di tubuhnya sembari mencaci maki, suaranya menggema. Paling suka ditantang sampah. Suara tepuk tangan menggelegar dengan sebuah bayangan besar mulai mendekati ke arah Alia. Lea, awas! Dia adalah Tuan Oh yang masuk ke tubuh Jerry, teman kamu. Dini memperingati Alia. Ia juga sangat berusaha melepaskan diri dari pelukan iblis itu. Tuan Oh, beo Alia dalam hati. Oh, jadi kamu iblis kan? Ngapain kamu masuk ke tubuh manusia? Ujar Alia marah serta mengejek. Karena teman kamu yang minta. Lagian teman kamu memuja iblis juga. Alia terbelalak tidak percaya. Jerry selama ini memuja iblis. Lantas, kenapa kamu memasuki dia? Apa dia juga memuja kamu? Ujar Alia. Dia yang menumbalkan saya. Saya sudah jadi tumbal dan 2 saudara yang malang. Dia pun menunjuk Rodini. Mereka juga jadi tumbal dari manusia yang tengah saya masuk ke sekarang. Kamu pikir jadi tumbal enak? Saya tidak akan membiarkan satu makhluk pun yang pernah menyakiti saya lolos, ujar sosok itu geram. Jadi selama ini Jerry seorang pemuja iblis dan dengan tega melupakan sosok sahabatnya sendiri. Batin Alia. Lalu, kenapa kamu menahan saya? Saya salah apa? Ujar Alia berteriak. Karena kamu ingin menyelesaikan kasus Dini. Jika kamu menyelesaikan kasus Dini, otomatis Dini sudah tenang dan kembali ke alam baka, dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Ucapannya berhenti sejenak. Bagaimana kalau kita ke neraka bersama-sama? Sosok itu menyeringai ke arah Alia. Ia mengeluarkan sebilah pisau pedati yang mengkilap. Tidak, lepaskan saya. Alia kemudian memberontak hebat sehingga kursi yang ia duduki bergeser sedikit demi sedikit. Sosok itu mulai mengangkat pisau itu 100 cm di atas kepala Alia. Saat ia akan menghujam kepala Alia, brak! Seseorang melabrak sosok itu hingga sosok itu terjatuh dan pisau yang ia pegang terlempar jauh dari posisinya. Lea, kamu gak apa-apa? Azhar melepaskan ikatan yang ada di tubuh Alia. Zar, kening kamu berdarah. Alia memegang kening Azhar yang berlumuran darah. Gak penting, kita harus pergi dari sini. Azhar menarik tangan Alia, berlari menuju keluar, namun pintu itu tertutup saat Azhar dan Alia mendekati pintu itu. Tambah 1 manusia. It's okay, no problem. Sosok itu sudah berdiri di belakang Azhar dan Alia. Lea, kamu tenang. Biar aku yang lawan dia. Azhar memegang erat kedua bahu Alia. Lo mau apa, ha? Ujar Azhar pada sosok itu. Kita akan neraka bersama-sama. Suaranya mulai berubah. Tubuh Jerry semakin lama semakin membesar. Alia menelan paksa salivanya. Semakin membesar dan akhirnya tubuh Jerry meledak. Darah bercipratan kemana-mana hingga mengenai pipi Alia dan Azhar. Alia berteriak histeris. Sosok yang berada di tubuh Jerry sekarang menampakkan wujud aslinya. Besar, tinggi, dan dengan warna coklat tua, dagingnya yang membusuk, mengeluarkan ratusan belatung. Aromanya sangat busuk. Alia tidak tahan mencium aromanya hingga Alia muntah. Azhar yang melihat Alia muntah langsung saja ia memeluk Alia ke dalam dekapannya. Makhluk itu mendekati mereka berdua. Azhar ini langsung pasang badan melindungi Alia. Mudah saja bagi iblis itu menyingkirkan Azhar. Hanya saja dengan satu telunjuk yang ia gerakan, Azhar sudah terpelanting, tubuhnya menghantam dinding. Azhar berusaha bangkit. Saat iblis itu menyentuh Alia, sontak saja
Azar melempar kursi ke arah iblis itu. Iblis itu menoleh ke arah Azar dan kemudian mendekatinya. Iblis itu menggerakkan telunjuknya ke atas. Tubuh Azar ikut naik ke atas. Azar meronta-ronta di udara. Alia tidak tinggal diam. Perlahan ia bangkit menguatkan tubuhnya. Ia kemudian berjalan tertatih ke arah iblis itu. Iblis itu menyeringai ke arah Alia dan melemparkan Alia hingga menghantam pintu keluar. Azar yang tengah berada di udara berteriak histeris saat iblis itu meremukkan tubuhnya. Azar terus meronta. "Ayo, keluarkan seluruh tenaga kamu, dasar manusia lemah." Iblis itu tertawa puas saat melihat Azar berteriak kesakitan. Manusia di atas iblis. Manusia itu lebih mulia dari iblis. Azar mulai kelelahan, napasnya putus-putus. Saya sudah bosan bermain-main sama kamu. Aku bunuh saja sekalian." Namun tiba-tiba, brak! Suara dobrakan pintu yang begitu keras hingga pintu itu hancur. Angin yang begitu kencang masuk ke dalam ruangan yang Alia tempati. Terlihatlah sosok anak kecil yang berdiri di ambang pintu. Angin itu kemudian mengibaskan rambutnya. Sebuah gulungan kabut hitam yang menyeruak di sekitar tubuhnya. Matanya merah padam, kakinya tidak menyentuh lantai. Iblis itu menoleh ke arah sosok itu dan menjatuhkan si Azar ini. Alia berlari sekuat tenaga ke arah Azar. Ia memeluk puncak kepala Azar. Sosok itu memasuki ruangan. Alia terus memperhatikan sosok itu dekat demi dekat hingga betapa terkejutnya Alia saat sosok yang ia lihat melainkan. "Nadine!" teriak Alia histeris. Nadine bukanlah Nadine. Nadine tengah dikuasai oleh satu roh. Nadine menggerakkan jari jemarinya tertuju pada sosok iblis yang menyerang Alia dan Azar. Iblis itu terjengkang menghantam sebuah meja kayu tua. Nadine memasuki ruangan lebih dalam. Kali ini makhluk tidak kasat mata yang memeluk Dini mulai menyerang Nadine. Dengan mudahnya Nadine menghancurkan makhluk itu. Roh Dini bebas. Roh Dini menghampiri Alia dan mengajak Alia bergegas pergi. "Lea, ayo kita pergi." "Tapi Nadine bagaimana?" Tanpa menjawab, Dini telah menggenggam tangan Alia. Genggamannya bukan seperti makhluk halus, melainkan seperti manusia. Alia ini tidak mengetahui apa yang selanjutnya terjadi pada Nadine. Terakhir Alia melihat Nadine bergulat dengan iblis dan merobek tubuh iblis itu. Azar mengerjapkan matanya beberapa kali. Ia melihat Alia yang memangku kepalanya. Gadis itu terlihat lusuh dengan darah yang sudah kering di pelipis kirinya. "Lea," ujar Azar terbata-bata. "Udah siuman? Alhamdulillah. Kenapa kita ada di sini?" Mendengar perkataan Azar, Alia hanya tersenyum sendu ke arah Azar. "Kamu harus pulang," ujar Alia sembari mengelus rambut Azar. "Kamu? Kita yang harus pulang." Azar bangkit dan duduk di samping Alia. Gadis itu hanya menatap kosong ke arah Azar, matanya berbinar. Alia memegang pipinya Azar. Tangannya terasa dingin, sedingin es kala itu. Lea, kamu kenapa? Kamu gak kenapa-napa kan?" ujar Azar bingung. Aku gak apa-apa kok. Kamu bisa antar Nadine pulang kan?" "Kenapa harus aku? Kamu kan ada. Kita akan bawa Nadine pulang bersama." Lagi-lagi hanya dibalas senyum oleh Alia. "Ayo bangkit, kamu gendong Nadine ya, lewat sini," ujar Alia memberi petunjuk jalan keluar. "Tempat ini aneh Lea," ujar Azar tergopoh-gopoh menggendong Nadine yang tengah pingsan. "Ini bukan dunia kamu, Zar." Alia terus berjalan tanpa menoleh. Langkah Azar terhenti. Ia sangat sadar sepenuhnya bahwa gadis yang tengah berada di depannya itu bukan Alia. "Kamu siapa? Kamu bukan Alia kan?" Alia menghentikan langkahnya. "Cepat, lewat sini."
ujar Alia dengan jari telunjuknya menunjuk arah jalan keluar. Terlihatlah pancaran sinar putih di sana. Kamu siapa? Kali ini nada bicara Azhar meninggi. Alia menoleh ke arah Azhar. Ia tersenyum hambar. Perlahan cairan bening menyelusup di mata pinggirnya. Aku mohon, Zar, bawa Nadine pergi dari sini. Kamu gak punya banyak waktu. Alia kemudian mengusap air matanya yang mulai mengalir deras. Maksud kamu apa, Lea? Kamu harus ikut, ujar Azhar membentak. Aku gak bisa ikut, tapi percayalah, aku akan terus menjaga kalian. Azhar masih terlihat bingung. Azhar menundukkan kepalanya saat ia menyadari bahwa kaki Alia tidak menyentuh tanah. Lea, ujar Azhar pelan. Alia mendekat ke arah Azhar. Ia memeluk Azhar, namun memeluk Azhar bagaikan memeluk udara. Sekarang aku beda sama kamu, Zar. Aku udah gak kayak kalian lagi. Jadi aku mohon, cepat pergi dari sini. Apa yang terjadi? Ujar Azhar menahan air matanya yang sebentar lagi akan tumpah. Alia menatap Azhar dalam-dalam. Dengan keyakinan yang kuat, bibir Alia bergetar dan menceritakan semuanya kepada Azhar. Kemudian kita flashback sebentar ya teman-teman. Lea, ayo kita pergi. Tapi Nadine bagaimana? Tanpa menjawab, Dini telah menggenggam tangan Alia. Genggamannya bukan seperti makhluk halus, melainkan seperti manusia. Alia tidak mengetahui apa yang selanjutnya terjadi pada Nadine. Terakhir Alia melihat Nadine bergulat dengan iblis dan merobek tubuh iblis itu. Alia tidak akan membiarkan adiknya sendiri melawan iblis itu. Meskipun Nadine telah merobek, namun tubuh iblis itu kembali menyatu. Din, kamu bawa Azhar pergi dari sini, ujar Alia memohon. Tapi Lea, di sini berbahaya buat kamu. Biarkan kakak aku yang melawan iblis itu. Kakak? Dia adik aku, Din. Dia Nadine. Yang ada di tubuh Nadine adalah Dani. Dani adalah kakak aku sekaligus kembaran aku. Ayo Lea, kita pergi. Alia menatap tajam ke roh Dini. Aku akan menolong Nadine apapun caranya. Iblis itu terlalu kuat untuk kamu lawan. Pasti ada cara kan buat ngelawan iblis itu? Dini berpikir sejenak. Ada. Nadine masih kecil, tidak akan mampu melawan iblis itu. Jika posisi Nadine ditukar dengan kamu, kemungkinan besar kamu akan menang. Tapi, ucapan Dini terputus. Tapi apa, Din? Kemungkinan juga bakalan ada pertarungan sengit dan jarang ada yang menang di pertarungan itu. Gak ada yang menang? Maksudnya? Ya kedua-duanya kalah. Alia berpikir sejenak, bagaimanapun juga ia sangat menyayangi adiknya itu. Lagi pula adiknya masih terlalu kecil, masih punya masa depan yang panjang. Tidak akan tega Alia mempertaruhkan nyawa adiknya itu. Lama berpikir, akhirnya Alia menyetujui cara yang diberikan oleh roh Dini. Lakukan. Ingat Din, setelah Dani masuk ke tubuh aku, bawa Azhar dan Nadine pergi dari sini sejauh mungkin, bawa mereka ke tempat yang aman. Dini kemudian memanggil roh Dani yang ada di tubuh Nadine untuk berpindah posisi ke tubuh Alia. Alia memejamkan kedua matanya. Terasa sangat sakit saat sesuatu menyelinap ke dalam tubuh Alia. Alia sudah tidak sadarkan diri. Tubuhnya telah diambil kuasa oleh Dani. Iblis itu bangkit kembali dan menyerang Alia. Pertarungan yang sangat sengit terjadi malam itu. Iblis itu mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan ia menguasai tubuh Alia tidak mau kalah. Terlihat bongkahan besar berwarna merah dan kuning menyatu padu di atas udara. Iblis itu hancur, serta tubuh Alia juga ikut hancur. Alia bangkit dan melihat tubuhnya yang berlumuran darah. Alia menangis, dilihatnya roh Dani yang tersenyum padanya. Ada hal yang aneh yang Alia rasakan, tubuhnya terasa ringan. Bahkan ia tidak menyentuh lantai, ia bisa mengambang di udara. Perlahan air mata Alia jatuh.
Ia bergegas pergi ke posisi Dini. Azhar dan Nadine Alia melihat adiknya yang lemas terkulai terbaring di atas tanah. Alia kemudian mengecup kening adiknya, menghapus ingatan adiknya tentang dirinya. Maafin kakak yang gak pernah punya waktu main sama kamu. Kamu rajin-rajin sekolahnya ya. Jangan jadi anak malas. Jagain ibu baik-baik. Tenang aja dek, kakak gak bakalan buat kamu sedih. Kakak bakal hapusin ingatan kamu, ibu, serta orang-orang yang mengenali kakak. Alia tidak hentinya menangis. Lea, terima kasih atas bantuan kamu ya. Sekarang aku dan juga Dani bisa pergi dengan tenang. Begitu juga dengan kamu. Sebentar Din, tunggu mereka sadar. Alia mendekat ke arah Azhar. Ia memangku kepala pria itu, diusapnya rambut pria itu. Dari awal ia ketemu Azhar, ada hal lain yang ia rasakan. Jantungnya akan berdebar jika berdekatan dengan Azhar. Namun sekarang tidak ada rasa apapun yang ia rasakan. Bahkan detak jantung pun Alia sekarang tidak punya. Kemudian flashback terhenti sampai di sini. Jadi maksud kamu sekarang kamu sudah meninggal? Azhar menatap Alia sendu. Alia hanya membalas senyuman pada Azhar. Azhar kemudian menurunkan Nadine sejenak. Ia mendekat ke arah Alia berdiri. Ia memeluk Alia namun seperti memeluk udara. Untuk pertama kalinya Alia melihat Azhar menangis hanya karena dirinya. Enggak, aku harap ini semua hanya mimpi. Azhar tenggelam dalam tangisannya. Baiklah, aku juga akan menghapus ingatan kamu tentang aku. Enggak, aku enggak bakalan ngelupain kamu Alia. Zar, aku enggak mau kamu ingat masalah ini terus. Biarkan aku menghapus ingatan kamu tentang aku. Kalau aku bilang enggak ya enggak. Kali ini Azhar bersikap tegar. Baiklah, cepat. Waktu kalian tidak banyak lagi. Bawa Nadine pergi dari sini dan jaga dia ya. Azhar kembali menggendong Nadine yang masih pingsan itu. Ia masih berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi. Azhar berjalan menuju arah yang ditunjuk Alia. Meskipun Azhar tidak mau ingatannya dihapus, namun secara diam-diam Alia tetap menghapus ingatan Azhar tentang dirinya. Alia menatap punggung Azhar hingga punggung itu hilang dari tatapannya. Usai Alia memastikan bahwa Azhar dan Nadine kembali ke tempat yang seharusnya, Dani dan Dini datang menghampiri Alia. Lea, ini sudah waktunya. Alia mengangguk dan mengikuti ajakan Dani dan Dini untuk pergi ke tempat barunya, yaitu dunia yang abadi. Ingatkan aku untuk selalu sayang sama kalian, batin Alia. Yang bisa dengan mudah didengar oleh dua saudara kembar itu. Saudara kembar itu hanya tersenyum. Perlahan tiga sosok itu menghilang kembali ke dunianya yang abadi. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini dari part pertama sampai part ketiga ini? Kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa berikan kritik dan saran kalian ya teman-teman di kolom komen sebanyak-banyaknya apapun itu. Karena itu merupakan ya treatment untuk kemajuan channel ini juga. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan juga like, comment, dan share ya teman-teman sebanyak-banyaknya pokoknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian nyalakan tombol lonceng notifikasinya setelah kalian subscribe. Ya dengan itu kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan agar kalian ini tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini, karena akan selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini ya teman-teman. Banyak sekali yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Ya tentunya yang baik-baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Ya mungkin yang kurang rasional atau apa ya bisa kalian nilai sendiri ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun intonasi ataupun mungkin narasi saya yang mungkin kurang jelas, artikulasi banyak yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Sekian video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.